ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud. Yang kedua, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud. Yang kedua, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam Saudara MYN selaku pihak swasta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik, melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dalam konteks kalender akademik yang dilakukan setiap tahunnya. Unsud membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi ada 3 jalur, yaitu ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang terakhir adalah seleksi jalur mandiri. Bahwa kemudian seleksi jalur mandiri di Unsud ini merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsud, di mana dalam proses penerimaan tersebut calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing. Seperti ini misalnya di Fakultas Kedokteran, tentang UKT-nya mulai dari 7,1 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi ada rentang gitu ya. Ada rentang yang dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Sementara di rentang IP pada Fakultas Kedokteran itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana
korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh unsur, yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang kemudian dikelompokkan oleh tim dari peristiwa kegiatan rangkaian kegiatan penyelidikan sampai kemudian hari ini kita sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan. Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh Saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa Saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada Saudara NAP Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang pada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, Saudara NAP melalui DMW, Saudara AW dan Saudara MYN ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari Saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan Unsud. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari Saudara ASO selaku rektor, yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dilakukan dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus.